saya Deti Afriani, NIM 33 19138 dari PS 4D. Di sini saya akan memaparkan poin-poin penting tentang komunikasi bisnis Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwa komunikasi adalah keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita katakan ataupun apa yang kita tulis, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang bisnis. Komunikasi dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam berbagai hal dengan berbagai kalangan. Nah, untuk melakukan komunikasi bisnis, maka kita harus memahami tentang komunikasi bisnis itu sendiri. Secara sederhana, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik berupa tulisan maupun lisan. Contoh komunikasi verbal itu sendiri yaitu seperti kita membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, merupakan komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis, karena sebelum manusia menggunakan kata-kata, manusia telah menggunakan bahasa tubuh. Contoh perilaku dari komunikasi nonverbal ini yaitu seperti menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak dan mengerutkan dahi untuk menunjukkan sikap seseorang yang sedang berpikir. Nah, dari banyaknya materi perkuliahan tentang komunikasi bisnis Islam, ada satu materi yang akan saya jadikan contoh, yaitu presentasi bisnis. Presentasi bisnis ini bertujuan untuk mempresentasikan usulan produk-produk baru, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan sejenisnya. Banyak yang berpikiran dan beranggapan bahwa presentasi selalu menampilkan slide melalui PowerPoint, tetapi itu hanya sebagian saja contoh dari presentasi. Karena dalam kegiatan bisnis, kita bisa melaksanakan presentasi melalui berbagai macam cara. Misalnya seperti kita berdiskusi dengan seseorang ataupun menawarkan produk kepada pembeli. Saat itu, kita sedang melakukan proses presentasi walaupun mungkin tanpa adanya bantuan slide. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah melaksanakan presentasi terhadap orang-orang tertentu. Seperti saat kita mengukakan pendapat, rencana, ataupun apa yang kita maksud sehingga lawan bicara kita memahami dan menerima apa yang kita sampaikan. Jadi, pada prinsipnya seperti itulah presentasi itu, yaitu sebagai sarana untuk mempersuasi. Nah, dengan kita mempelajari komunikasi bisnis Islam, ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh, yaitu yang pertama, kita mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti bernegosiasi dan presentasi dalam konteks bisnis. Yang kedua, kita mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam memecahkan persoalan bisnis. Yang ketiga, kita mampu berkolaborasi secara efektif dan profesional, baik sebagai anggota maupun sebagai pemimpin. Kemudian, dalam komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal, kita bisa memperbaiki cara pandang terhadap diri kita sendiri dan cara pandang terhadap orang lain. Kemudian, keuntungan dari memahami dan menguasai komunikasi bisnis Islam bagi bisnis kita yaitu yang pertama, membangun tim. Karena berkomunikasi secara baik dapat meningkatkan kinerja tim sehingga akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang kedua yaitu untuk mempengaruhi calon investor atau konsumen agar tertarik dengan produk atau jasa kita, misalnya dengan cara bernegosiasi. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Karena dalam berbisnis, kita harus selalu berkomunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada pelanggan. Kemudian dari komunikasi juga membantu kita memahami kondisi pasar. Dan yang terakhir, komunikasi bisa membangun hubungan kerjasama dengan pebisnis lainnya. Nah, dari penjelasan saya tadi sudah terlihat betapa pentingnya kita mempelajari komunikasi bisnis Islam.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.